Di masa pandemi seperti ini, teknologi menjadi satu-satunya hal yang mampu bergerak bebas. Adanya teknologi gadget memudahkan kita untuk melakukan segala hal hanya dengan sekali duduk. Mulai dari keperluan sehari-hari, sekolah, hingga bekerja pun kita dapat melakukannya lewat gadget. Tetapi sahabat Jona Channel, perlu hati-hati. Di balik kemudahan yang kita dapatkan dari benda itu, ada bahaya besar yang mengancam kesehatan kita. Dalam gadget yang sering kita pakai, ada gelombang elektromagnetik sejenis dengan radiasi non-ionisasi. Energi medan elektromagnetik ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang pada level tertentu dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Badan Dunia WHO atau World Health Organization yang mengurus standar proteksi radiasi non-ionisasi adalah ICNIRP atau International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection menetapkan level batas radiasi yang diserap oleh tubuh manusia yang dinamakan SAR atau Specific Absorbed Rate adalah 1,6 watt per kilogram. Naasnya, pandemi ini membuat kita sering kali menggunakan gadget secara berlebihan. Hal ini dapat mengancam bahaya kesehatan seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya. Pertama, kerusakan otak. Gelombang elektromagnetik pada gadget dapat menembus ruang hampa dan jaringan otak secara tegas lurus, sehingga jika gadget digunakan terus-menerus maka dapat menyebabkan glikoma atau memicu munculnya sel otak akustik neuroma. Radiasi ponsel mempercepat pembentukan neoplasma pada sel-sel yang tidak wajar menjadi sel kanker aktif pada otak. Bahaya radiasi HP paling klasik diderita hampir seluruh orang di seluruh dunia adalah munculnya kerusakan pada otak. 2. Sakit kepala berulang. Meletakkan ponsel terlalu dekat dengan kepala ketika sedang tidur dapat menimbulkan energi negatif radiasi frekuensi yang mudah masuk dalam otak dan menyebabkan seorang muntah-muntah, tubuh menjadi tidak nyaman, dan sakit kepala yang berulang, bahkan vertigo. 2. Gangguan telinga. Menggunakan ponsel terlalu panas menyebabkan efek panas pada telinga dan mengganggu saraf-saraf pendengaran bagian dalam. Radiasi kuat yang masuk ke dalam telinga dapat mengakibatkan telinga menderita gatal-gatal dan pendengaran menjadi berkurang. 4. Rusaknya ginjal. Kebiasaan menyimpan ponsel dalam saku samping celana dapat mengganggu kinerja jantung. Paparan radiasi terus-menerus dapat menyebabkan ginjal terus sakit karena kemampuan menyaring cairan tubuh menjadi tidak lancar. Hal ini dapat membuat gelombang radiasi negatif masuk ke dalam pembuluh darah ginjal secara bertahap. 5. Serangan jantung. Radiasi ponsel yang terus terpapar di dekat jantung, misalnya waktu kalian tidur, kalian meletakkan ponsel dengan jarak dekat dengan jantung, hal ini dapat membuat jantung mengalami tekanan dan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi tersendat-sendat atau denyut jantung menjadi tidak beraturan. Keenam, kanker kulit. Radiasi HP dapat meningkatkan suhu pada permukaan kulit dan merubah pigmentasi kulit secara tidak langsung. Suhu yang mengenai kulit sampai 47 derajat Celcius apabila terus-menerus terpapar maka akan mengubah sel tubuh hingga mengalami perubahan karakter menjadi sel kanker. Sel kanker itulah yang menjadi cikal bakal munculnya kanker kulit. 7. Meningkatkan tekanan darah. Radiasi negatif radiofrekuensi yang dipancarkan dari ponsel dapat meningkatkan tekanan darah sebanyak 5-10 Hg dengan cepat. Bahkan, penyakit darah tinggi mudah sekali menjadi berakibat fatal jika seorang tersebut juga mengidap stroke. 8. Memicu penyakit katarak. Ponsel yang diletakkan dekat telinga selama berjam-jam menyebarkan gelombang radiasi buruk ke dalam rongga telinga dan menghambat sirkulasi darah sekitar mata. Tanpa kita sadari, kornea mata akan kehilangan kemampuannya mengatur suhu dan air alami di area mata akibat paparan suhu panas yang diakibatkan oleh radiasi ponsel. Hal ini terjadi karena jika mata terus berkontak dengan suhu panas radiasi ponsel, ia perlahan-lahan akan menimbulkan pemadatan kabut yang mengalami kornea sehingga membentuk katarak. Terakhir, kanker payudara. Radiasi ponsel yang berlebihan dapat menembus kelenjar susu dan memicu pertumbuhan sel kanker pada jaringan payudara. Hal ini dapat memicu pertumbuhan kanker payudara semakin cepat. Dengan mencegah timbulnya penyakit-penyakit tersebut, sahabat Jona Channel harus selalu merawat kesehatan tubuh dengan cara berikut ini.
1. Gunakan ponsel dengan kedua telinga secara bergantian, terutama ketika sedang menerima telepon. Hal ini dapat menetralisir bahaya radiasi HP yang masuk ke rongga-rongga telinga dan saraf-saraf kepala. 2. Jangan menelepon terlalu lama. Apabila jika menelepon dengan sambungan internet sedang aktif, batasi waktu menelepon agar radiasi negatif RF yang dipancarkan ponsel tidak menggumpal masuk ke dalam tubuh, termasuk saraf-saraf bagian kepala. 3. Mengirim pesan jauh lebih aman. Akan jauh lebih aman bila kita hanya menggunakan mengirim pesan atau SMS karena kulit tidak langsung bersinggungan dengan HP, sehingga radiasi yang terpancar tidak langsung mengenai tubuh. 4. Menyimpan dalam tas, bukan saku. Demi mengurangi radiasi ponsel, jangan meletakkan di dalam saku. Letakkanlah ponsel kalian pada tas atau dompet. Hal ini dapat menghambat perluasan radiasi pada ponsel sehingga gelombang elektromagnetik pada ponsel tidak langsung masuk ke jaringan tubuh. 5. Ponsel harus selalu dinonaktifkan pada malam hari dan jauhkan dari tubuh. Saat kalian tidur, akan lebih baik kalian menonaktifkan ponsel serta sambungan internet. Selain itu, jangan menaruh ponsel di dekat tubuh, terlebih lagi di dekat kepala atau telinga. Usahakan menjauhkan ponsel sejauh 50 cm dari kepala. 7. Menggunakan chip anti radiasi. Kalian juga bisa menggunakan chip stiker anti radiasi yang dipancarkan ketika ponsel sedang dalam kondisi menyala. Chip anti radiasi sudah banyak dijual di pasar dan dirancang khusus untuk mengendalikan radiasi HP agar tidak berbahaya bagi jaringan otak. 9. Menggunakan pengeras suara. Bagi kalian yang terpaksa untuk berteleponan dalam waktu lama, kalian bisa mengaktifkan loudspeaker ketika sedang berteleponan dengan orang lain, sehingga ancaman radiasi dapat berkurang. 10. Jangan memainkan ponsel dalam kondisi dicas. Ketika sedang mengisi baterai ponsel, jangan mainkan ponsel kalian. Sebab, aliran listrik yang sedang masuk ke dalam komponen ponsel dapat berubah menjadi bersuhu panas, bahkan meledak secara tiba-tiba. Selain itu, hindari pula mengisi daya baterai sewaktu tidur. Sebab, jika baterai tidak segera dicabut ketika sudah terisi penuh, akan dapat menimbulkan ledakan atau terbakar. Nah, itulah bahaya menggunakan ponsel secara berlebihan. Suatu hal yang sahabat Zona Channel perlu tahu, teknologi boleh semakin canggih, tapi kita juga harus semakin bijak dalam menggunakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.